kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah menyempatkan waktunya hadir dan mensupport channel ini. Oke. Tentang OJK cabut izin usaha perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Danafik Online Indonesia. Mungkin teman-teman sudah lebih dulu ya daripada saya ya mendapatkan beritanya, mendapatkan informasinya. Tapi tahu nggak teman-teman semuanya, ada yang menarik di dalam pemblokiran ini. Ya mungkin teman-teman beranggap, oh ya OJK hebat dan bla segala macam. Oke, kita bacakan dulu. Oke, kita bacakan dulu, nanti kita jelaskan dan kita terangkan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Oke. Otoritas Jasa Keuangan melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 6/D.06/2023 tanggal 29 Agustus 2023 telah mencabut izin usaha perusahaan penyelenggara layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi PT Danafik Online Indonesia yang beralamat di Menara Dea Tower 2 Lantai 2 Suite 202 kawasan Mega Kuningan, Jalan Mega Kuningan Barat, Kap E4.3 nomor 1 dan 2 Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Pencabutan izin usaha tersebut berlaku sejak keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan pada tanggal ditetapkan. Sehubung dengan pencabutan izin usaha PT Danafik Online Indonesia, maka 1. PT Danafik Online Indonesia dilarang melakukan kegiatan usaha di bidang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Berarti dia sudah tidak boleh lagi menjalankan usaha dia, terutama seperti pinjol-pinjol yang biasa lah ya, membagikan dana, ya kan. Nomor 2, PT Danafik Online Indonesia wajib menyelenggarakan RUU-PS untuk memutuskan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi. Ya teman-teman tahu nggak likuidasi ini apa? Itu pembubaran dan sisanya likuidasi itu adalah pembagian aset-aset yang tersisa, maupun itu ada hutang piutang, ada harta-harta dari perusahaan itu dibagi dengan saham yang masing-masing gitu ya. Habis itu 3, penyelesaian hak dan kewajiban PT Danafik Online Indonesia akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Itu informasi yang resmi dikeluarkan dari halaman web OJK, bahwasanya benar bahwa telah terjadi pencabutan izin dari PT Danafik Online Indonesia. Ya, bahkan mereka sudah dilarang beroperasi. Ya, tapi asal teman-teman ingat, pada dasarnya untuk Danafik sendiri di tanggal 23 April 2023 kemarin, dia itu sudah menghentikan operasi dia. Ya, saya nggak tahu karena nggak begitu gencar lagi orang-orang meminjam uang di Danafik, sudah mulai menurun di bulan April kemarin. Ya, ini saya mau jelaskan juga buat teman-teman semuanya biar nggak salah kaprah. Ya, apakah ini benar-benar dilakukan oleh OJK dengan memblok pinjol legal mereka atau ada hal lain di balik ini? Ya, oke, nanti kita terangkan lagi ya. Kita bacakan satu berita lagi biar menjadi benar-benar teman-teman paham gitu loh ya. Oke. Izin dicabut OJK, pinjol Danafik stop beroperasi. OJK telah mencabut izin usaha pinjaman online pinjol Danafik melalui keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan nomor Cap 6/D.06/2023 tanggal 29 Agustus. Sehubung dengan pencabutan izin usaha tersebut, Danafik tidak lagi bisa memberikan pinjol kepada pengguna layanan. Selain itu, OJK juga meminta perusahaan segera menyelenggarakan RUU-PS untuk memutuskan pembubaran dan pembentukan tim likuidasi. Ya, tadi sudah saya terangkan kan likuidasi itu apa. Penyelesaian hak dan kewajiban PT Danafik Online Indonesia akan dilakukan oleh tim likuidasi yang akan dibentuk sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dikutip dari situs OJK Jumat 15 September 2023 ya. Di sisi lain, pihak perusahaan mengaku telah berhenti beroperasi sejak 1 April 2023. Nah, ya.
April lalu, mereka itu sudah mulai nggak gencar lagi. Ya, secara personal, Direktur Utama Danafik Tito Yuniarto Soerjanto mewakili perusahaan mohon pamit. Secara personal dan mewakili perusahaan mengatakan undur diri dari industri P2P Lending Indonesia, kata Tito dalam keterangan tertulis. Ya, paham ya? Ini dari direkturnya langsung, bahwasanya mereka menyampaikan dia yang mengundurkan diri, bukan OJK yang memblokir. Ya, jadi secara personal dia telah menyampaikan bahwa dia sudah tidak sanggup lagi melihat kerasnya di lapangan. Ya, mungkin sudah bertentangan dengan hati nurani atau sudah tidak lagi mencapai target yang dituju atau gimana, itu alasan dari perusahaan itu yang lebih tahu. Ya, jadi jangan teman-teman bilang gara-gara Danafik gencar sekali menagih, OJK memblokir. OJK tidak akan pernah memblokir. Ya, OJK itu justru mempertahankan pinjol-pinjol mereka. Ya, nggak mau OJK memblokir. Bahkan ada 33 pinjol yang kekurangan modal, itu aja masih disuruh untuk merger, bergabung dengan perusahaan lain. Ya, jadi teman-teman jangan salah kaprah di sini. Ini jelas loh dari Danafiknya sendiri yang mengundurkan diri, sama dengan waktu pinjol yang ada 106 pinjol legal, habis itu tersisa cuma 2, ada 4 yang katanya diblokir OJK juga, enggak. Ngundurkan diri, enggak sanggup lagi mereka. Ya, mungkin entah apa tekanan OJK di situ kita kan nggak tahu. Entah ada perjanjian terselubung atau apa, ya kita kan nggak tahu. Tito menjelaskan karena pihaknya telah mengembalikan izin usaha pinjol miliknya kepada OJK. Dengan begitu pihaknya secara resmi telah berhenti beroperasi dan seluruh produk atau layanan yang mengatasnamakan Danafik bukan milik perusahaan. Kami telah menghentikan seluruh operasional perusahaan sejak 1 April 2023 dan menonaktifkan seluruh sistem elektronik, website, mobil, app aplikasinya sejak tanggal 29 Mei 2023 hingga segala sistem elektronik yang mengatasnamakan Danafik setelah tanggal tersebut bukanlah milik PT Danafik Online Indonesia, jelas Tito. Nah, saya memang melihat ada waktu 2023 kemarin, waktu April kemarin itu ya memang Danafik sudah mulai memudar gitu loh. Nggak banyak orang yang mengetahui lagi, udah mulai berkurang orang yang meminjam, dan bahkan ada juga isunya dia sudah hilang. Ya memang, dan sekarang kan dikonfirmasi secara resmi. Dia telah membalikan kembali izin yang diberikan oleh OJK karena ketidaksanggupan mereka. Kan ada alasan lainnya, kita lihat lagi dulu ya. Sehingga segala sistem elektronik yang mengatasnamakan Danafik setelah tanggal tersebut bukanlah milik Danafik Online Indonesia. Jadi hati-hati buat teman-teman semuanya, kalau ada yang mengatasnamakan Danafik udah jelas itu ilegal dan tidak lagi dari PT Online Indonesia ini ya, Danafik Online Indonesia. Terakhir, ia mewakili perusahaan hanya bisa menyampaikan apresiasi terhadap seluruh karyawan dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk di dalamnya pihak OJK selaku pemberi izin dan AFPI selaku asosiasi yang menaungi perusahaan pinjol di RI. Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para pengguna, karyawan, mitra, media, dan pihak lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu atas kesetiaan dan kerjasamanya selama ini beroperasi, katanya. Apresiasi setinggi-tingginya juga kami sampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan OJK, Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia AFPI, dan seluruh pelaku industri P2P Lending Indonesia yang selalu menjadi pengarah dan mitra kami sejak kami terdaftar pada Desember 2018 dan berizin pada September 2021. Lama ya, dia terdaftar 2018, baru memiliki izin 2021. 2 tahun cuman berjalan dia terverifikasi di OJK, malah mengundurkan diri ya atas dasar ketidaksanggupannya. Terlalu keras mungkin persaingan yang terjadi gitu. Oke ya. Oke. Jadi buat teman-teman semuanya, yang kita tangkap dalam hal ini sebenarnya bukan soal pemblokiran Danafik. Yang ada adalah pengunduran diri Danafik, bahwasannya dia tidak sanggup dan tidak mampu lagi menjalankan usaha yang ada. Mungkin beratnya persaingan, atau dia prihatin melihat masyarakat Indonesia, atau kayak mana, pasti dia mempunyai alasan tersendiri. Ya, yang harus Anda cermati di sini adalah OJK tidak memblokir Danafik,
tapi Danafik mengundurkan diri secara resmi, membalikkan kembali izin yang telah diberikan oleh OJK. Ini dalam tanda kutip ya. Jadi jangan salah kaprah dulu. Kan teman-teman selalu berpikir OJK telah memblokir Danafik. Tidak. Danafik yang mengundurkan diri dari P2P Lending. Ya, entah apa alasannya, apa yang menjadi pemicunya, itu perusahaan yang lebih tahu. Ya, dan itu juga kalau dari internal ya mereka pasti paham. Ya, ini buat teman-teman semua nih. Jadi jangan salah kaprah dulu gitu loh. Jadi Anda kan terkadang, "Bang, OJK Bang memblokir Danafik. Berarti OJK bekerja Bang?" Tidak. Ya, OJK ya tetap aja kayak gitu loh. Kalau ada lagi pinjol yang mau mengundurkan diri, ya sudah tetap aja di ACC OJK. Tapi kalau menunggu OJK yang akan memblokir, tidak akan pernah terjadi. Ya. Kan sudah saya sampaikan, bahkan OJK aja melihat ada 33 pinjol, kurang modal, mejer, minta bergabung dengan perusahaan lain. Ya, yang penting jangan hilang gitu loh. Ya, itu kalau dari pendapat teman-teman, apa sih yang terjadi dengan Danafik gitu loh. Ya, apakah Danafik kesulitan menjalani usaha di lapangan? Rasa saya kalau kesulitan jalan usaha di lapangan nggak mungkin. Karena mereka ada penagih hutang, ada tim lapangan, atau ada satu perjanjian antara Danafik dengan OJK yang tidak mampu terpenuhi. Bagaimana ini? Ya kan? Kenapa Danafik tiba-tiba mengundurkan diri atau gimana? Isi pendapat Anda di kolom komentar. Rubah pemikiran Anda. OJK tidak memblokir Danafik, tapi Danafik mengundurkan diri dari P2P Lending. Ya, berarti ada sesuatu inilah yang kita tidak tahu. Ya, tapi nggak apa-apa juga. Berarti tinggal 101 pinjol legal hari ini. Ya, sisanya akan beruntut lagi. Kan OJK janji November depan. Ya, OJK mau nyampaikan Oktober OJK mau nyampaikan ada 33 pinjol kalau memang tidak memenuhi ekuitas yang ditentukan, paling terberat, sanksi terberatnya kita akan cabut izinnya. Kita tunggu ya, habis September, Oktober sudah ya, kan selesai sampai di bulan 10. Kita tunggu janji OJK bagaimana sebenarnya OJK ini benar konsisten atau tidak. Ya, dan untuk teman-teman yang telat bayar, yang gagal bayar, kalau masih ada yang mengaku-ngaku sebagai Danafik, itu Danafik sudah mengkonfirmasi, sudah klarifikasi juga bahwasannya mereka sudah mengundurkan diri. Dan kalau ada yang memakai nama mereka, itu bukan dari Danafik Online Indonesia lagi. Itu sudah jelas orang-orang yang hanya mengaku-ngaku saja. Atau teman-teman masih ada yang ditagih oleh Danafik, isi di kolom komentar. Ya, dan isi juga pendapat Anda bagaimana menurut versi Anda dengan hal yang terjadi saat ini. Ya. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.